Waalaikumsalam. Oke, apa kabar hari ini semuanya? Baik, Bu. Ada yang lagi patah hati? Ada. Oke, mudah-mudahan tidak ada yang patah hati karena putus cinta dan malamnya. Oke, baik, hari ini kita akan belajar banyak hal. Kita akan belajar apa itu resiliensi, tapi sebelum kita belajar ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, siapa yang hadir hari ini? Bangga. Vincent, siapa lagi? Siapa lagi? Selamat hari kan? Hafiz. Berapa orang? Iki. Sisanya hadir semua. Oke. Cek Baik. kepada ibu yang sedang mengajar kepada anggota tari, korlap dan jurnal kelas 12 dapat berkumpul di lapangan langit 12. Sekali lagi anggota korlap tari dan jurnal kelas 12 agar dapat berkumpul di lapangan. Terima kasih. Oke. Hari ini kita akan belajar apa sih itu resiliensi. Ada yang pernah dengar nggak sih apa sih itu resiliensi? Ada yang pernah dengar nggak? Enggak. Oke. Dan kelas 11 nggak pernah dengar apa itu resiliensi. Resiliensi ini sangat butuh untuk generasi Gen Z seperti kalian. Karena Gen Z itu orangnya gampang menyerah, gampang putus asa, pengennya uang banyak tapi kerjanya rebahan. Betul apa betul? Jadi daya juangnya tidak ada. Oke, resiliensi itu adalah kata lain dari daya tahan, daya juang. Oke, selanjutnya lebih lanjutnya apa sih Gen Z itu? Apa sih resiliensi itu? Ini dia. Resiliensi adalah kemampuan individu untuk bertahan atau bangkit kembali setelah mengalami tekanan, tantangan, atau kegagalan. Banyak anak Gen Z yang baru putus cinta aja itu langsung galaunya setengah mati. Bahkan tidak sedikit yang bunuh. Masalahnya sepele, tapi daya juangnya tidak ada. Oke, Gen Z kalian, ini generasi kalian sangat butuh yang namanya resiliensi, daya juang kreatif. Gimana cara mengukurnya, Bu? Apa saja faktornya, Bu? Kita akan belajar. Oke? Oke. Kemudian di sini, kenapa sih resiliensi itu penting? Apa sih yang membuat resiliensi itu di generasi kalian itu harus ada? Ini salah satu alasan. Yang pertama itu bantu tetap tegar menghadapi masalah. Orang yang punya resiliensi, mereka dominan dengan yang namanya grow mindset. Mindset itu ada dua, yang pertama fixed mindset dan yang kedua adalah grow mindset. Orang yang punya resiliensi, orang yang punya daya tahan, mereka punya daya juang. Ketika apapun masalahnya, sebesar apapun masalahnya, mindset mereka punya pola pikir yang bertumbuh. Seberat-beratnya masalah, mereka akan selalu mengambil hikmah dari masalah itu, bukan yang mengeluh, yang sikit-sikit mengeluh. Enggak, ini ciri-ciri orang yang punya resiliensi. Nah, pentingnya resiliensi adalah membantu siswa tetap tegar menghadapi masalah. Yang kedua, menumbuhkan kemandirian. Orang yang punya resiliensi, yang artinya pola pikirnya tadi adalah mindset, grow mindset, pola pikir yang bertumbuh. Mereka itu akan mandiri. Kenapa? Karena setiap masalah, setiap tantangan yang mereka punya, mereka akan terus berpikir. Mereka tidak akan bergantung sama orang. Kemudian mengurangi stres dan kecemasan. Orang yang punya resiliensi, mereka tidak akan mudah stres, mereka tidak akan mudah cemas. Kenapa? Karena pola pikir mereka baik. Contoh, Ibu kurang setuju dengan kalimat ketika orang
Tapi di sini kalau orang yang punya resiliensi ketika mengalami itu, mereka tidak berpikir, oh Tuhan akan menggantikan itu baik, tidak. Tapi ada hikmah yang bisa mereka ambil, pola pikir yang bertumbuh. Mereka mengambil positifnya dari situ, walaupun tidak ada yang namanya hidup yang baik-baik saja setelah kehilangan orang tua. Tapi mereka akan berpikir seperti ini. Ada anak perempuan yang apa-apa dia curhat sama bapaknya. Dia cerita sama bapaknya. Apapun masalahnya dia cerita sama bapaknya. Dia terbuka sama bapaknya. Nah, ketika orang tua laki-lakinya ini meninggal, apa yang terjadi? Apa? Sedih. Bahkan kalau orang yang tidak punya resiliensi, mereka akan bunuh diri karena merasa tidak ada yang menerima dirinya sebaik bapaknya. Tapi bagi orang yang punya daya juang, mereka yang punya resiliensi, mereka akan berpikir positif. Positifnya adalah, oh iya, Tuhan maunya saya bercerita langsung kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Walaupun dia bapak saya, tapi dia tetap manusia. Ada hal positif yang mesti bisa diambil, hikmahnya. Kemudian membentuk karakter kuat dan optimis. Orang yang punya resiliensi, karakternya jelas kuat dan mereka optimis karena mereka berpikirnya positif. Oke, selanjutnya, nah, ciri siswa resiliensi. Ciri-ciri orang yang punya resiliensi itu yang pertama mampu beradaptasi. Dimana ketika mereka punya tantangan yang besar, mereka punya masalah yang besar, karena mereka punya daya juang, mereka akan mampu beradaptasi apapun masalahnya yang datang. Mereka tidak akan mudah terpengaruh untuk hal-hal yang namanya ke arah negatif. Oke? Kemudian tidak mudah menyerah, kemudian memiliki kontrol diri, kemudian memiliki tujuan dan motivasi. Oke? Kemudian yang terakhir mampu berpikir positif. Jangan salah, generasi Gen Z sekarang, kalau kalian tahu, udah viral dan dapat beberapa grup WhatsApp, itu isinya adalah cara bunuh diri yang aman. Ya, cara bunuh diri yang aman. Tentunya tidak ada testimoni yang sudah berhasil, gitu kan? Cara ini aja saya berhasil. Tentunya tidak ada, ya kan? Nah, ini sudah sangat mengkhawatirkan sebenarnya. Karena kenapa? Karena mereka tidak punya daya juang, mereka tidak punya daya tahan. Apalagi yang perempuan ini. Perempuan, dengarin, perempuan jangan gara-gara putus cinta. Kalian itu biasanya gaulnya setengah mati, apalagi gengsi. Oke, gak usah galau-galau karena putus cinta. Ambil hikmahnya. Hikmahnya apa? Kalau kalian ibu sebenarnya kurang setuju dengan generasi muda yang sibuk dengan pacaran, gitu ya. Padahal kalau kalian tahu, kalian 5 tahun ke depan jadi apa, 10 tahun ke depan jadi apa, kalian lihat kalian hari ini apa yang aja. Kalau kalian sibuk pacaran 5 tahun ke depan bisa jadi kalian jadi mama muda. Oke? Kalau kalian sibuk belajar bisa jadi kalian jadi CEO muda. Itu pilihan. Oke? Itu pilihan. Balik lagi ke kalian. Sebenarnya secara pribadi itu tidak setuju dengan anak muda yang sibuk dengan pacaran. Karena sejatinya cinta sejati itu ada setelah menikah. Oke? Kalau belum menikah itu bisa jadi masih jadi misteri. Bisa jadi dia masih jadi jodoh orang lain. Oke? Nah, jadi ibu harap kalian belajar ini tujuannya adalah supaya kalian, oh iya ya, saya bisa mengukur resiliensi kalian itu gimana sih, ada di mana sih, sudah sampai fungsi berpikir positifnya di setiap keadaan, di setiap masalah, apa jangan-jangan kalian juga tipe yang
Oke. Nah, selanjutnya strategi menumbuhkan resiliensi. Yang pertama itu memberikan tantangan sesuai kemampuan. Oke. Memberi tantangan sesuai kemampuan. Contoh, anak muda sekarang itu ya, kayak kalian ini. Coba kalian cari tantangan yang bisa mengukur diri kalian. Contohnya, ambil tanggung jawab menjadi ketua kelas. Itu salah satu contoh. Ketua kelas itu tantangannya ada, sudah lumayan ya. Apa-apa semua berurusan dengan ketua kelas. Benar nggak? Kalau dimarahin sama kelas itu pasti kelas itu yang menang, betul nggak? Tapi hasilnya dengan kalian yang berani ambil tanggung jawab dengan mereka yang tidak berani ambil tanggung jawab itu pasti berbeda. Apa bedanya? Bedanya Bu. Yang pertama, bedanya yang berani mengambil tanggung jawab menjadi ketua kelas, mereka dengan guru-guru, sosialisasinya dengan guru, mereka dikenal dengan guru, lebih dikenal guru dibandingkan mereka yang tidak berani ambil tanggung jawab. Benar nggak? Ya kan? Oke. Kemudian mendorong refleksi diri. Orang yang ini strategi ya, yang bukan resiliensi, mendorong refleksi diri. Maksudnya, ketika kita punya masalah, jangan buru-buru kita menyalahkan keadaan. Tapi coba kita refleksi diri. Kita refleksi diri kita. Seorang cara menumbuhkan resiliensi. Apa yang menyebabkan masalah ini ada? Apakah hasil dari perbuatan kita atau memang hasil dari orang lain? Atau memang ini sudah takdir dari Tuhan? Tapi setidaknya kita refleksi diri dulu. Oke? Nah, kemudian menguatkan hubungan sosial. Oke, menguatkan hubungan sosial ini salah satu strategi menumbuhkan resiliensi. Kenapa? Untuk membentuk karakter. Kalau kalian pengen tahu karakter seseorang, segera bersiap-siap dan berkumpul di lapangan sekarang juga. Sekali lagi kepada anggota jurnal dan silakan 12. Kalau kalian pengen punya karakter yang baik, silakan pilih lingkungan yang positif. Kalau kalian merasa, oh saya nggak bisa kontrol diri saya, mindset saya selalu negatif, silakan cari yang 80% lingkungannya, teman-temannya adalah orang yang selalu berpikir positif. Itu salah satu caranya. Kemudian memberikan contoh nyata dan terakhir membantu melihat makna dari pengalaman. Setiap masalah, setiap tantangan itu menjadikan pengalaman. Itu bagi orang yang punya resiliensi. Mereka akan berpikir seperti itu. Nah, strateginya juga membantu melihat makna dari pengalaman. Gitu ya. Nah, oke, Indra. Kemudian, ini sebenarnya harus Ibu sampaikan di awal. Harapan Ibu ketika kita belajar apa sih itu resiliensi, bagaimana sih strategi menumbuhkan resiliensi, gitu ya. Sebenarnya yang Ibu harapkan adalah kalian mentalnya lebih kuat, jangan sikit-sikit baru ketemu teman yang sebagus setiap hari, gitu ya. Tiba-tiba temennya datang lagi nggak mood, nggak mau diganggu, mukanya asem gitu ya. Tiba-tiba langsung berpikir yang aku salah apa ya? Kenapa ya dia kayak gitu ya? Sampai berpikir fokus belajarnya hilang. Sebenarnya kita juga harus berpikir yang mungkin dia lagi punya masalah di rumah. Jangan baperan, benar nggak? Kalau kata Yensi kan baperan, oke? Kemudian siap menghadapi tantangan masa depan. Ingat, tantangan belajar kalian di sekolah itu berbeda dengan tantangan yang ada di kampus, di universitas. Tantangan universitas juga akan berbeda dengan dunia kerja. Kalian akan memasuki tantangan yang sesungguhnya itu ketika kalian sudah bekerja, kalian sudah menikah, gitu ya, kalian sudah punya anak, kalian akan diuji habis-habisan tentang
kehidupan. Jadi tantangan kalian yang sekarang itu sebenarnya belum ada apa-apanya. Cuman bagi kalian, aku berat kali loh, itu gak ngerasain. Ya kan? Benar nggak? Oke. Nah, kemudian lebih percaya diri. Ibu berharap kalian ketika belajar resiliensi, pikiran positifnya ditumbuhkan, hilangkan pikiran negatifnya, percaya dirinya ditingkatkan, gitu ya. Kemudian mampu mengatasi tekanan secara sehat. Jadi kalau ada masalah, kalau ada tantangan dalam hidup, kalau ada ujian dalam hidup, lebih baik tekanan itu dimaknai dengan yang lebih positif, seperti yang disampaikan tadi. Bahkan ketika orang tua kita meninggal pun, yang sempat kita cerita masih ada hal positif yang bisa diambil. Salah satu contohnya tadi apa? Oh ya, Tuhan pengennya saya bercerita langsung ke Tuhan, Tuhan langsung ke Tuhan. Tuhan itu dengan saya. Tuhan punya saya datang ke Tuhan, bukan saya. Gitu ya kan? Karena yang punya solusi yang sebenarnya adalah Tuhan. Dan Tuhan lagi jadikan saya lebih mandiri, tidak bergantung kepada orang tua saya. Tuhan pengen berikan saya sesuatu yang layak untuk saya pegang, misalnya kekayaan 2 triliun misalnya, gitu ya. Tapi kalau saya tidak kuat, tidak diuji dulu, maka berarti saya tidak layak dikasih nikmat yang sebegitu banyak. Nah, masih ada hal-hal positif yang bisa kita ambil. Oke? Kemudian ini nanti ini untuk kalau kata Genzi, kata-kata hari ini nanti setelah terakhir ya, setelah terakhir. Oke, ini tidak usah. Dan silakan kita bagi kelompok, kelompoknya dari 40 berapa? 40 jadi 40 ya, tidak 3 berarti 44 bagi 4 berapa? 10 ya kan? Oke 11 orang, masing-masing kelompok itu 11 orang. Silakan bagi 4 kelompok. Nanti kita akan main, kita akan peragakan cara mempertahankan resiliensi menghadapi tantangan ya. Ini ada domino, kertas dominonya kecil, sengaja yang pilih yang kecil. Kenapa? Karena kalau yang besar itu kan agak gampang, ya kan? Kalau yang kecil kan lebih. Nah, ibu kayak lihat, kita akan belajar gimana sih daya juang kalian untuk membentuk piramida dari yang kecil ini. Kartunya cuma 2, jadi 2 kelompok, silahkan bentuk 4 kelompok. 2 kelompok ini untuk yang menyusun piramida setinggi-tingginya, dan 2 kelompok setelah piramidanya jadi, silahkan masing-masing 1 kelompok datang ke 1 kelompok yang membuat piramida ini. Silahkan kalian serang, kalian tumbangkan piramidanya, dan yang kelompok membuat piramida ini silahkan kalian pertahankan. Oke, apapun caranya, silakan pertahankan. Oke, 11 orang, 4 kelompok, silakan. Ayo, silakan. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Itu ada, ya. Berarti ini 1 kelompok. Ini 1 kelompok, 1, 2, 1 kelompok, 1, 2, 1, 2, 1 kelompok, 1, 2, 1 kelompok, pas 4 kelompok. Oke, silakan kita sekarang. Maksud gimana tuh? Kenapa? 1, 2, 1, 2, 1 kelompok. 1, 2, 1, 2, 1 kelompok. Sama ini. Yang kan 4 kelompok. Ya kan? 1, 2, ya kan? 4 kelompok. Pokoknya 11 orang. 8 orang. Oke. Silakan. Ibu kasih 1 menit. Boleh.
Boleh gini. Silakan kalian mendapatkan meja ini saja. Meja kerja. Kita sekelompok ya. Bersama. Satu dua kelompok. Yang di belakang, kelompok di belakang, silakan kalian diskusikan bagaimana strateginya untuk menghancurkan Pakai ini. kita boleh menonjolkan.
kopi tengah. Gue aku bikin loh, jangan banyak. Jangan aku yang bully dia. Kita malah bully SK, tolong anjing. Oh, datang aja ya. Datang aja. Oke. Kalian menyerang kami kalian bagian itu. Sabar ya, Pak. Thank you.
Apalah ya? Iya dong. Nggak bisa berlindung kalau ada adu. Nanti pertahanan pas kita beberapa orang aja nanti pertahanan dari saling memeluk. Oke, Bu. Nggak boleh kita dong.
Jangan banyak-banyak. Mereka boleh pakai strategi apa saja untuk pertahanan diri. Dan kalian juga boleh pakai strategi apa saja untuk menghancurkan. Oke? Syaratnya cuma satu. Tidak boleh naik ke meja, tidak boleh naik ke kursi. Dari atas itu.
Begini ya. Bilang aja nggak saya. Atau bisa Oke.
Oke, sudah. Kalau kerjasamanya, kalau sudah selesai artinya sudah. Sampai Ini harus dipotong lagi videonya bagian kalian dan lupa yang kita bagian ganda. Oke? Nah, jadi kalau udah kita semua sempat pakai kris ya. Jadi dari tadi sakit kepala. Oke, sampai lagi. Sudah ya, kelompok sini tadi bisa kenalan? Oke, untuk dua kelompok yang bikin menara ini minta tanggapan kalian apa sih yang kalian lakukan untuk bertahan? Ini yang pertama, tantangan apa saja sih yang kalian hadapi dalam membangun menara dan tantangan kalian dalam menghadapi yang kalian capai dari itu apa aja yang kalian lakukan? Sama kelompok ini sudah juga sama. Oke, untuk yang kelompok ini dulu. Kelompok ini siapa yang mau menyampaikan? Silakan satu orang. Ayo, nggak apa-apa. Ayo kelompok sini. Apa sih yang kalian lakukan untuk membangun menara itu? Ayo, siapa? Siapa yang mau? Ya dah, kakak. Oke, berdiri. Oke, berdiri. Yang lain silakan. Jadi apa yang dibutuhkan supaya menara itu terbuka? Kekompakan. Terus ya sama. Oke, berarti harus buat dari dalam, ya kan? Kalau kalian keluar dari dalam, artinya serangan apapun yang ada di belakang itu sudah. Oke, yang sebelah sini lagi, siapa yang mau menyampaikan? Ayo kelompok sini. Siapa kelompok sini? Ayo, lagi. Ayo. Oke, silakan. Apa tantangan dalam membangun menara itu supaya tidak terbakar? Apa strategi yang kalian pakai untuk supaya menara itu tidak bisa dikembangkan oleh kelompok yang di belakang? Jadi tantangannya tentunya ini tentang kompak. Soalnya setiap orang itu kan beda ide. Jadi ada yang mau ini buat itu, ada susah juga mau buat solidaritas supaya satu. Ini yang mana? Terus strategi kami tadi udah mulai berbeda karena itu tidak bisa, jadi itu pakai badan baru biasa itu berusaha. Oke, itu bentuk usaha kalian supaya menaranya tidak kurang. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, ini yang dimaksudkan. Kalau kita keluar dari dalam, maka apapun bentuk tantangan di luar sana, apapun bentuk cobaan di luar sana, maka kita akan tetap bisa berdiri tegak. Pola pikir yang bertumbuh tadi ya. Nah, makanya salah satunya tadi
dari permainan tadi yang bisa kita ambil adalah kita juga butuh orang lain. Nah, strateginya, pelajarannya banyak, tantangannya besar karena gumpalan-gumpalan dari teman-teman belakang itu gede-gede ya kan, nggak kecil-kecil. Bahkan di kepala kita, di pikiran kita yang menyerang hanya sini, ternyata dari sebelah sini juga menyerang. Artinya apa? Artinya cobaan itu bisa jadi tidak hanya dari satu arah. Jadi gimana caranya supaya kalian bisa bertahan itu yang kedua. Mau dari arah manapun, mau membagi kita, kalau kita yang kuat itu tidak akan bisa. Tapi kalau kita lemah, itu satu orang saja yang melempar, maka kita akan tumbang. Benar ya? Oke. Mungkin sekian pelajaran kita hari ini. Oh iya, nanti aku akan kirimkan Google Drive. Di Google Drive itu ada LKPD. Nanti LKPD-nya silakan kalian isi ya, isi dan isi di Google Drive itu. Oke, per individu. Oke, per individu aja. Nah, nanti aku akan baca dan nanti di depan kita akan ketemu lagi dan kita akan masih membahas tentang resiliensi, karena resiliensi ini pembahasannya panjang, tidak hanya sekedar ini saja gitu ya. Oke, seperti yang Ibu janjikan tadi, ini adalah kata-kata dari kata-kata hari ini. Kalau anak ini sebenarnya, kalau anak ini sebenarnya quote of the day ya. Oke, kalau anak ini kata-kata hari ini adalah bangkit kembali adalah bagian dari proses menjadi kuat. Sebelum itu tutup, tadi karena kita mulainya dari bawah, maka ada baiknya kita juga tutup dengan doa. Oke, sebelum itu tutup, mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih waktunya untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih semangatnya. Nanti kita akan belajar banyak hal lagi. Baik, ini wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.